Baik, kita berbincang-bincang ya sebentar tentang kepikepan kerahiman ilahi ini. Kepikepan ini adalah buah pertama dari Sinode 3 sebagai implementasi Sinode 3, yaitu pemekaran wilayah. Waktu itu ada dua opsi, yaitu pemekaran keuskupan dan kepikepan. Yang mulia Bapak Uskup sebagai otoritas Keuskupan Ruteng, Monsinyur Hubertus Leteng, tidak menerima anjuran sinodal tentang pemekaran keuskupan. Yang diterima beliau adalah pemekaran kepikepan. Maka terjadilah kesepakatan dan secara aklamasi Reo menjadi kepikepan yang baru. Dan SK beliau tertanggal 6 Januari 2016 Kepikepan Reo terbentuk. Kepikepan Reo meliputi 17 paroki yang meliputi wilayah pantai utara sepanjang dari barat ke timur, yaitu dari Nangakantor Paroki Bari sampai dengan Nanga Remah, Nanga Baras, dan Nanga Buntal Paroki Pota. Daerah-daerah Pantura ini bergabung menjadi satu, yang merupakan juga bagian dari 3 wilayah kabupaten. Kabupaten Manggarai Barat meliputi 2 paroki, Paroki Patengrego dan Paroki Bari. Sedangkan Kabupaten Manggarai meliputi 6 paroki, Paroki Reo, Paroki Robek, Paroki Kajong, Paroki Loce, Beoneo, dan Beamese. Sedangkan Manggarai Timur meliputi 9 paroki, Paroki Dampek, Pota, Lengko Elar, Mombok, Lengko Ajang, Batunggong, Beamuring, Benteng Jawa, dan Weleng. Ke-17 paroki ini bergabung menjadi satu kesatuan. Dan itu kita sidang pertama di Aula Evata ya Ruteng, itu kita sepakati. Dan kita memulai dengan sebuah kegiatan bersama di situ. Baru kemudian Monef pertama, saya masih ingat April 2016 itu kita laksanakan di Sengari. Dan kepanitiaan Semager yang menjadi panitia. Dan waktu itu mulailah. Nah, apa yang istimewa di paroki Pantura ini? Yang pertama, bahwa keberagaman suku, keberagaman bahasa, keberagaman agama. Bahwa orang Islam tidak hanya di pesisir atau di pantai, mereka juga ada di pedalaman seperti Benteng Jawa, Batunggong, Lengko Ajang, Elar, Mombok. Itu semua ada orang muslimnya. Sebaliknya juga orang Katolik ada sampai di bibir-bibir pantai seperti di Lubuk, ya, di Serise, di Nanganae, di Lebar, di Gilat, dan bergabung. Dan pembauran ini membangun sebuah visi kepikepan Reo selain mandiri, solid dan solider sesuai visi keuskupan, ditambah satu, yaitu toleran. Ya, visi ini toleran. Yang kedua, terbentuknya Kepikepan Reo ini persis pada tahun ditetapkan oleh Paus sebagai tahun kerahiman ilahi. Karena itu Kepikepan Reo memberi juga nama, selain Kepikepan Reo juga Kepikepan kerahiman ilahi. Ya, untuk mengingat dan mengenangkan serta mensyukuri kerahiman ilahi. Apa yang menjadi pesan seperti ungkapan Santa Faustina yang pertama kali menerima penampakan Tuhan Yesus dalam gambar wajahnya. Yang pertama, supaya 3 tingkat kerahiman. Tingkat pertama, saya bertutur belas kasih. Saya mengucapkan belas kasih sebagai bagian dari cara saya untuk melakukan devosi kerahiman. Yang kedua, saya bertindak belas kasih
tindakan saya penuh belas kasih. Dan yang ketiga, ucapkan doa. Kalau saya tidak bisa lakukan, tuturkan, lisankan belas kasih, laksanakan belas kasih dengan perbuatan, saya setidak-tidaknya lewat doa. Dan doa menembusi 3 cara lain dia mencapai kerahiman Allah yang paling dalam, yaitu dalam kontemplasi. Inilah menjadi bagian dan spirit kefikepan Reo ini. Selanjutnya kefikepan Reo ya di tahun 2022 ini, di mana di sidang awal Januari program keuskupan bawah kepemimpinan Monsinyur Siprianus Hormat terjadi perubahan lagi di wilayah. Yang tadinya meliputi 17 paroki termasuk 2 paroki dari Manggarai Barat, kita serahkan ke kefikepan Labuan Bajo. Ini semua dalam rangka cita-cita bersama keuskupan untuk pemekaran keuskupan. Monsinyur Sipri melanjutkan ya ide sinodal 2013 sampai 2015 yang merupakan sinodal ketiga, supaya pemekaran keuskupan itu menjadi sebuah ya istilahnya imperatif pastoral yang mesti dijalankan. Karena itu kita menyerahkan ya secara aklamasi juga semua anggota sidang pastoral ya Januari 2022 menyepakati paroki Bari, Martinus Bari dan paroki Santo Markus Patengrego ya dialihkan ke kefikepan Labuan Bajo. Dan sebagai gantinya kita mendapat 2 paroki, yaitu paroki Kristus Raja Pagal dari kefikepan Ruteng dan paroki Clemens Bawansu dari Lempeng Paji dari kefikepan Borong. Maka jumlah paroki tetap sama 17, hanya terjadi pergeseran ke barat untuk wilayah barat, dan kita mendapat dari Ruteng 1 dan dari Borong 1, sehingga paroki tetap 17 tergabung dalam satu kesatuan. Karena itu ya peta wilayah bergeser ke arah timur dari Teluk Lewar paroki Robek sampai kepada Pota, naik ke utara ke pedalaman sampai di Lempeng Paji di Kigit, sebuah kapela stasi Kigit paroki Lempeng Paji. Inilah perkembangannya. Tapi dinamika ini juga ya tidak menghambat dinamika dari semangat persaudaraan, persatuan, dan komitmen para imam, DPP, DKP untuk membangun sebuah kefikepan yang mandiri, kefikepan yang solid, dan kefikepan yang solider. Selanjutnya, kita sejak awal kefikepan Reo mempunyai cara bersidang ya, yaitu dari paroki ke paroki ya. 2 sidang yang dilaksanakan bersama tim Puspas kita lakukan di paroki-paroki, sedangkan sidang monef terakhir itu di pusat kefikepan. Maka April dan Agustus selalu dilaksanakan di paroki-paroki lain secara bergilir, dan November itu kembali ke pusat kefikepan. Karena itu menjadi kesepakatan bersama. Berkaitan dengan itu secara gotong royong, makanya saya katakan secara gotong royong, solider, partisipatif, tidak hanya dalam share pengalaman pastoral lewat ini, tapi juga share dana ya, saling menolong secara gotong royong. Misalnya kontribusi untuk kehidupan kefikepan per paroki 1,5 juta per tahun. Untuk kontribusi sidang ya pastoral yang diselenggarakan bersama tim Puspas Keuskupan itu 500.000 per paroki per kali sidang. Maka total budget dari paroki-paroki yang dikumpulkan untuk kebersamaan 1,5 juta untuk
kontribusi kehidupan living cost kevikepan dan 1,5 juta total untuk sidang, maka setahun mereka mempersembahkan, mendarmakan derma atau amal ya keuangan mereka 3 juta ya, semuanya ini. Lalu ada perkembangan pastoral ya. Kalau dulunya semua laporan lisan saja, bertahap demi tahap sudah mulai menulis, tapi tulisan ketik. Sekarang sudah variasi laporan, sudah ada ketik, kemudian format isi dengan bagus, dengan teliti, kemudian didukung dengan data, tanda tangan, daftar hadir, didukung lagi dengan foto-foto, dokumentasi, informasi-informasi, lalu kemudian malah ada yang memberikan laporan setiap kali ini dengan PowerPoint, bahkan dengan foto saja. Dia hanya buka lalu dengan foto ya, animasi yang sangat indah dan luar biasa. Dan itu beberapa proki kita ya yang ada di Kevikepan Reo untuk sidang terakhir ini 100% hadir, tetapi ada utusan. Kemudian kita setiap kali saling mengingatkan, dan ini koreksi fraternal. Tumbuh juga gotong royong ya dalam hal arisan pantura. Orang yang pernah di Reo tapi ikut dalam ini sudah tersebar di Kevikepan Borong, Kevikepan Ruteng, Kevikepan Labuan Bajo. Tetap kita berkumpul. Kalau tuh tidak hadir fisik, selalu transfer keuangannya. Ini kilas balik. Lalu kita dalam kaitan pastoral pariwisata holistik ya, pariwisata integratif yang ya berbasis partisipatif, berbudaya, berkelanjutan. Kita sebenarnya itu sudah menjadi pencanangan dari tahun ke tahun ya. Hanya tahun ini secara khusus itu menjadi fokus pastoralnya. Lalu lokusnya di daerah kita, wilayah utara ini sangat banyak. Kita memiliki pariwisata, misalnya pariwisata religius. Hampir semua paroki memiliki gua-gua Maria. Di Kevikepan Reo ada banyak gua-gua Maria yang bagus, baik itu karena alamnya bagus, tapi juga karena penataan guanya sangat bagus. Ya, melibatkan arsitek lokal, tapi juga arsitek dari luar yang mendesain itu dan sangat berbasis budaya dan ekologis. Sangat memperhatikan keindahannya dan mempertahankan ya kultur dan juga mempertahankan juga lingkungan hayati di sekitarnya. Yang kedua, di Kevikepan kita juga memiliki ya situs-situs religius. Kita memiliki misalnya situs religius di Jengkalang. Jengkalang itu adalah bagian yang terpisahkan dari sejarah Gereja Katolik Manggarai. Karena pada tanggal 7 Oktober 1912 dibaptis 5 orang pertama oleh Pater Hendrikus Waimans SJ di sana. Maka Kevikepan Reo menjadi Kevikepan cikal bakal orang Manggarai tumbuh kembang. Orang Manggarai menjadi bangsa yang besar dalam iman Kristiani. Saya masuk dulu sebagai Vikep, maka sebenarnya hanya melanjutkan. Sebelum saya sudah ada Vikep. Hanya waktu itu bergabung dengan Ruteng, bergabung dengan Labuan Bajo, bergabung dengan Borong. Tapi begitu kita sendiri, maka kita harus memiliki fasilitas tersendiri. Maka kemudian kita dalam kebersamaan ya pada Monef 2018 di Lengkoelar, kita salah satu pokok pembicaraan kita supaya kita memiliki rumah Kevikepan tersendiri, rumah atau sentral pastoral, rumah pembinaan orang muda Katolik, rumah pembinaan orang muda lintas agama. Maka itu menjadi 3-4 dasar latar belakang pembangunan rumah ini. Budgeting waktu itu dianggarkan dalam rapatnya ya 6 miliar. Ya, artinya satu bangunan dalam pengertian sejak dari peletakan batu pertama sampai dia selesai komplit
total anggaran 6 miliar. Sebuah prasyarat untuk mendapat 6 miliar harus ada swadaya. Ya 20%, maka 20% dari 6 miliar itu ya 1 miliar. Yang dicari 5 miliar, yang kita harus kumpul sebagai swadaya adalah 1 miliar. Maka mulai dirancang-rancang sesuai kemampuan kita berbasis pada kemampuan kompetensi kita, jangan besar pasak dari tiang, kita pakai prinsip itu. Maka ditetapkan sebagai hasil kesepakatan 20.000 per KK per tahun. Kita alokasi waktu yaitu 5 tahun sampai pengresmian. Itu. Kita kumpul 2018, 2019 kita kumpul. Dan terkumpul awal September 300 juta sebagai swadaya. Dengan 300 juta tanggal 30 September menjelang ya kita lakukan apa yang disebut dengan ucapan syukur perak imamatnya Romo Pastor Paroki Ratu Rosari Reo Romo Verdigado. Kita lakukan setelah seminar nasional di Semager. Ya, pagi harinya, sore hari kita lakukan atau siang hari menjelang makan siang peletakan batu pertama di sini. Dan waktu itu masih hidup almarhum Bupati Manggarai Dr. Camelus Deno atau Dr. Deno Camelus ya. Itu waktu masih hidup dia yang meletakkan batu pertama berpidato di tempat ini. Dan kita mulai membangun. Selang beberapa pada bulan Oktober ya pesta Santo Fransiskus Xaverius dirayakan 2019 itu dirayakan pesta 75 tahun paroki Santo Fransiskus Xaverius Loce. Dan saya diundang untuk memimpin perayaan misa sekaligus khotbah di situ. Puji Tuhan, pada saat itu saya bertemu dengan seorang donatur paroki Loce namanya Mr. Julian. Dan saya sudah siap dengan proposal dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan begitu saya pada waktu perayaan misa, saya menyapa beliau ya dengan bahasa Inggris yang sederhana saja. Pemirsa, welcome Mr. Julian, nice to meet you. Ya, may God bless you and your family. Hanya demikian saja. Setelah itu kita duduk sambil ngobrol, saya bercerita. Yang membantu saya untuk mempertegas ya itu Pater Camelus Camus CICM.